مصطفى مصطفى متبع للصفا. Apakah hukum menyimpan harta buat saving dalam kehidupan? Contoh untuk masa depan belajar anak-anak atau masa sakit. Nah, membuat persiapan-persiapan di masa akan datang dengan memperuntukkan harta adalah bahagian yang baik. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. yakni ayat ini mengajak kepada kita, hendaklah kamu memikirkan kepada mereka yang akan kamu tinggalkan dengan kepergian kamu untuk di masa akan datang. yakni sampai di dalam hadis ketika Sa'ad, seorang sahabat Nabi, sakit, lalu dia hanya memiliki seorang putri sahaja. Kemudian ya Rasulullah, dia tanya, ya Rasul, saya ini hanya ada seorang anak, harta saya banyak, saya akan infakkan semua harta saya di jalan Allah. Kata Nabi, tak boleh. Katanya kalau begitu 2/3 tak boleh. Kalau begitu setengah, kata Nabi, setengah tak boleh. Kalau begitu 1/3, kata Nabi, as-sulus was-sulusu katsir. 1/3 itu maksimum, tak boleh lebih, kecuali dapat persetujuan daripada ahli waris. Nabi bersabda, kamu tinggalkan keluarga kamu berkecukupan dengan harta yang kamu tinggalkan, lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka meminta-minta kepada orang lain. Ya, untuk kita berpikir masa depan dan keperluan-keperluan adalah satu sebab untuk kita tidak menjadi beban di masa akan datang, baik untuk diri sendiri ataupun untuk ahli keluarga kita. Hanya tidaklah meletakkan ketergantungan. Kalau saya tak simpan, maka saya akan binasa nanti. Kalau saya tak berikan peruntukan kepada anak-anak yang saya tinggalkan, nanti mereka tak ada orang bagi makan dan tak ada orang yang bantu dia, mereka akan susah dan seterusnya. Bila berkeyakinan menentukan kesusahan kepada yang ditinggalkan, meyakini mereka akan susah, inilah dia sudah meyakini sesuatu yang belum terjadi. Seakan-akan tiada Tuhan yang menjamin kehidupan dan kemaslahatan mereka. Sebagai sebab silahkan, tapi tidak meletakkan ketergantungan. Kalau dia tak buat ini, nanti mereka akan susah. Kalau dia tak begini, nanti mereka sakit, tak akan ada orang yang membantu kepada dia. Tidak diyakini seperti itu, hanya sebagai sebab sahaja. Alangkah baiknya bila fokus kepada harta yang dimiliki itu selain daripada ahli keluarga adalah diri sendiri yang diutamakan. Nabi bersabda, ibda' binafsik, mulakan dengan dirimu, biman ta'ul, kemudian orang-orang yang kamu tanggung nafkahnya, tapi diri sendiri yang lebih utama. Termasuk diri sendiri adalah harta itu bila menjadi amal jariah bagi orang tersebut. Bila risau kepada keluarganya setelah kepergian dan kewafatannya, risaulah dia akan dirinya sendiri dulu ketika masuk ke dalam barzakh sebelum risau kepada yang masih hidup. Yang masih hidup ada peluang, yang dah pergi tak ada peluang. Oleh sebab itu risau kepada diri sendiri dulu, barulah kepada keluarga yang lain.